Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang hukum, politik, pertanian maupun pariwisata. Untuk yang belum menjadi subscriber, silakan ditekan tombolnya ya, beri like, dan jangan lupa juga tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan tayangan lain. Hari ini kita akan membahas tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Siapa yang belum dengar tentang Panji Gumilang ini? Siapa sih sebenarnya Panji Gumilang ini? Apa saja yang sudah dilakukannya? Apakah dapat dikatakan sebagai teroris atau melakukan perbuatan makar? Adakah dugaan pencucian uang di dalamnya? Lalu bagaimana juga dengan penistaan agama? Mari kita tanya Pak Susno. Susno, dalam Ya, pandangan Bapak, sebenarnya tentang apa sih ini Panji Gumilang dan Al Zaitun ini, Pak? ya, kita sudah terbawa pemberitaan cukup lama ya, hampir 1 bulan atau lebih mungkin, tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Kebetulan saya pernah menjadi Kapolda Jawa Barat ya, dan disitulah Al Zaitun ini terletak, yaitu di Kabupaten Indramayu. Pesantrennya besar, bahkan diresmikan oleh Presiden itu ya, Presiden B.J. Habibie waktu itu. Dan herannya setiap menjelang pemilu ya, pemilu 2014, 2019, nah ini 2024, masalah Al Zaitun ini mencuat gitu. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Nah, di dalam isu yang berkembang sekarang, Al Zaitun dikatakan satu terlibat dengan NII. Itu menurut berita ya, Berita. menurut berita di medsos gitu ya. Yang kedua, Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat, ya kan. Nah, sesatnya bagaimana nanti kita bahas. Yang ketiga, eh, Panji Gumilang atau Al Zaitun, ya, yang jelas Panji Gumilang dituduh mempunyai rekening banyak sampai berapa itu? 300 ya, Iya, 300. 300-an. Kemudian Al Zaitunnya lembaga sampai 30-an lebih. Kemudian dituduh mencuci uang. Kemudian Panji Gumilang dituduh juga sebagai dedengkot atau otak daripada NII gitu. Dan masih tuduhan-tuduhan lain ya termasuk aliran sesat tadi. Apakah benar apa tidak? Ini mendominasi pemberitaan. Dan semuanya saya lihat ini masih berupa apa namanya persepsi ya. Persepsi-persepsi yang dilemparkan dan dibumbui dengan pendapat-pendapat yang ini masih harus dibuktikan secara hukum. Ya kita harus adil lah gitu kan, tidak bisa langsung menuduh dan sebagainya. Dan karena ini Al Zaitun lembaga pendidikan yang cukup besar, ini harus berhati-hati Polri atau penyidik menangani karena menyangkut nasib ribuan, bahkan katanya puluhan ribu siswa. Termasuk nasib karyawan, nasib dosen, nasib guru dan lain-lain. Jadi harus berhati-hati menangani ini. Ya. Jadi dari sekian dugaan ini, Pak, sekian banyak dugaan ini, apakah ada yang benar atau semuanya benar? Ya, masih harus dibuktikan. Semua Hmm, masih harus dibuktikan. Karena kebenaran itu ada standarnya ya. Kalau kebenaran hukum, standarnya standar hukum. hmm, Kita dalam pembuktian kita adalah hukum acara pidana. Kalau menurut standar hukum pidana, apakah yang dituduhkan itu terbukti atau tidak? Itulah yang harus menjadi pekerjaan dari penyidik dan menjadi pekerjaan bagi pihak-pihak yang punya kompetensi di bidang ini. Misalnya tentang kurikulum, tentang agama, tentang pencucian uang, tentang teroris, tentang NII, kan hmm. ada lembaga-lembaga terkait yang harus memberikan masukan kepada penyidik untuk memudahkan pembuktian. Gitu. Nah, terkait pencucian uang itu tadi, Pak, kan disebutkan bahwa rekeningnya saja jumlahnya ratusan. Apakah ini wajar, Pak? Kalau jumlah rekening ya, Pak
Panji Gumilang berapa itu? 300 sekian ya? Tiga Nggak salah. ratusan ya. Kemudian lembaganya 30-an. Dari segi wajar atau tidak wajar, ini adalah kurang wajar, Ya. unusual. Unusual itu artinya kurang. Tidak, nyeleneh ya. Ya, kenapa nyeleneh? Lo kok masa satu orang harus punya 300-an rekening? Lembaga harus punya 30-an sekian rekening. Untuk apa? Dan gimana ngendalikannya kalau rekening sudah banyak sekali seperti itu? Kalau benar seperti itu ya. Nah, tetapi apakah dengan sekian banyak rekening itu langsung ini pencucian uang? Oh tidak. Karena apa? Tidak ada larangan mempunyai rekening yang banyak. Tetapi tidak wajar. Karena tidak wajar menjadi objek dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk menganalisis rekening itu. Rekening itu dialiri dana dari siapa, siapa saja yang ngirim duit ke situ. Kemudian setelah masuk rekening itu, duitnya diapakan. Nah, kalau duit yang masuk ke situ, duit berasal dari tindak pidana, kemudian digunakan untuk suatu kejahatan, misalnya teroris, membiayai suatu kegiatan pemberontakan, membiayai kegiatan NII, maka ini jelas ada berapa kejahatan di situ. Bukan hanya pencucian uang saja, tetapi ada kejahatan teroris, kejahatan makar, dan lain-lain. Tapi tidak langsung kita bisa langsung mengatakan, wah rekeningnya jumlahnya banyak, wah rekeningnya duitnya banyak. Langsung itu pencucian uang. Oh tidak bisa, harus dibuktikan dulu. Ya, Bagaimana dengan keterlibatan Panji Gumilang dalam dugaan mungkin ya Pak? ya, Dugaan keterlibatan Panji Gumilang dalam NII, bahkan ada yang menyebut bahwa dialah pimpinannya gitu Pak. ya. Saya dulu kebetulan tahun 2008 pernah memproses kasus NII KW 9 Jawa Barat. Ya. Saya lupa berapa jumlah tersangka yang ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Kalau nggak salah 10-an ya. Dan semua terbukti dan diproses, diajukan ke pengadilan, dan dipidana cukup berat. Mengapa? Karena mereka mendirikan negara di dalam negara. Negara yang mereka dirikan adalah negara Islam Indonesia. Wilayahnya ada, mereka membuat wilayah gitu kan. Hmm. Rakyatnya ada, siapa pengikut-pengikut mereka. Undang-undang dasarnya ada, dia membuat undang-undang dasar. Benderanya ada, lambang negaranya ada, aktivitasnya ada, menggalang dana dan sebagainya. Maka terbuktilah tindak pidana, yaitu negara Islam Indonesia. Suatu pertanyaan besar adalah karena yang dihebohkan di dunia maya, kemudian dihebohkan di pemberitaan televisi adalah bahwa Panji Gumilang seolah-olah adalah dedengkot atau otak atau pengendali NII. Waktu saya masih Kapolda Jawa Barat, penyidik saya belum bisa membuktikan hal ini. Jadi karena belum bisa membuktikan, saya tidak bisa mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah NII. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah pengendali NII. Waktu saya belum ada bukti. Tapi kan saya itu 2008. Sekarang sudah 2023 ya. 23. 15 tahun kemudian saya tidak tahu. Tapi ingat, Indonesia ini punya aparat yang hebat gitu ya. Mempunyai kepolisian negara Republik Indonesia yang juga punya intelijen. Kita mempunyai BAIS di TNI. Kita mempunyai BIN, Badan Intelijen Negara. Kita mempunyai Badan Penanggulangan Teroris. Kemudian sampai ke bawah, kita mempunyai Babinsa, kita mempunyai Babin Kamtibmas yang menyaring semua informasi itu. Masa 15 tahun tidak terdeteksi. Nah, jadi saya tidak membela Al-Zaidun ya, saya tidak membela Panji Gumilang. Yang saya bela adalah kalau memang bersalah, katakan bersalah. Dan diproses dan dihukum. Tidak perlu seberas mungkin. Kalau tidak, ya tidak. Nah, supaya ini tidak menjadi isu yang mengganggu, apalagi kita ini sebentar lagi akan masuk ke pemungutan suara, pemilu. Sekarang ini tahun politik gitu. Masa tiap tahun akan ada pemilu, ini geger seperti ini. Jadi artinya
tidak segampang itu juga mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah pengendali atau dedengkotnya NII, apalagi dikaitkan dengan lembaga Al Zaitun. Ya. Terakhir dengan, berita mengenai, ajaran sesat atau penistaan agama karena Panji Gumilang juga membawa-bawa, salah satu agama ya, Pak. Tapi dari video yang beredar, dia cara mengajarkannya bahkan ada menyebutkan mazhab terbaru yang dia, yakini ya, Pak. Itu bagaimana? Lah, ini juga membutuhkan suatu penyelidikan yang teliti ya, apalagi menyangkut agama, Iya, apalagi menyangkut mazhab. Saya ini Islam, iya, Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mazhab saya Imam Syafi'i gitu ya. Sesama Ahlul Sunnah wal Jamaah, berbeda imamnya pun ada perbedaan gitu. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki gitu kan. Ini ada perbedaan. Apalagi kalau dia bukan Ahlul Sunnah wal Jamaah ya, saya nggak tahu deh. Ini sulit sekali. Misalnya Polri, misalnya saya kita lihat ya, dia membolehkan perempuan dan laki-laki bercampur sapnya iya, pada saat melakukan sholat. Nah, menurut dia boleh, tapi menurut mazhab yang ini nggak boleh. nggak boleh. Nah, kalau kita pernah naik haji ke Mekah, ya, dulu pernah kok seperti kok di Masjidil Haram itu ada laki-laki, ada perempuan, ada apa-apa. Bahkan gandeng tangan gitu katanya tidak batal gitu. Saya tidak begitu paham tentang agama ya, bukan bidang saya. Tetapi Polri selaku penyidik tentunya akan meminta keterangan ahli, ahli agama, ahli mazhab gitu, dan ahli akidah gitu. Boleh nggak sholat begitu? Boleh nggak ngajarnya begini? Dan ini kan sudah lama ya, Al Zaitun ini. Dan ini kan diawasi oleh Kementerian Agama. Dan kita punya lembaga yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Dan kita punya yang namanya Kementerian Pendidikan. Yang tentunya memantau dan mengawasi ini. Kalau sudah sekian tahun kok sekarang baru meledak, ini ada apa? Nah, kesulitan dari polisi, bukan kesulitan ya, tapi keberhatian daripada Polri selaku penyidik di dalam menyelidiki penistaan agama apabila dikaitkan dengan perbedaan perbedaan akidah atau perbedaan di dalam melakukan sesuatu, ini tidak gampang. Polri harus mencari ahli ini, cari ahli ini dari Kementerian Agama, dari universitas misalnya UIN atau apa, dari MUI. Nah, gimana pendapat mereka? Setelah pendapat mereka, tentunya pihaknya Panji Gumilang atau pihaknya Al Zaitun tidak akan diam begitu saja. Dia kan ada alasan kan. Iya. Oh, kami begini karena alasan kami kitab ini. Kita nggak tahu lah ya. Ini kan akan diadu. Setelah diadu, siapa yang berhak memutus? Hakim. Apakah putusan hakim itu benar? Allahu a'lam bishawab. Karena hakim kan memperhatikan pendapat-pendapat kan. Iya. Kalau sudah menyangkut masalah akidah dan lain-lain, putusan siapa yang paling benar? Ya putusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu diputus? Ya nanti di akhirat Di kan. akhirat. Tapi ini harus ditangani, Iya. tidak boleh didiamkan begitu saja. Harus diproses oleh polisi sesuai standar yang ada. Nanti serahkan ke pengadilan mana yang salah, mana yang benar. Bagi pihak yang tidak terima tentang penistaan agama ini bisa banding. Banding tidak terima, bisa kasasi dan seterusnya. Kalaupun masih tidak puas, ya kita tunggu di akhirat nanti. Ya itulah pendapat saya. Baik Bapak, terima kasih untuk bincang singkatnya hari ini. Jadi kita tunggu saja apa, hasil penyelidikan, baik Polri maupun tim-tim terkait lainnya ya, Pak, ya? Ya, tapi yang penting dari sini sebelum kita akhiri adalah masing-masing pihak menjaga ketenangan. Iya, Tidak boleh ribut, tidak boleh saling salahkan. Ada petugas yang berulang menangani. Saya kira itu kita jaga tahun ini tahun politik perlu ketenangan. Tahun politik itu pemilu itu adalah pesta yang perlu setenang-tenangnya, seenak-enaknya, tidak ada keributan. Terima kasih. iya.
Biasanya tahun politik memang tahun panas. Baik, terima kasih pemirsa untuk kesetiaannya selama ini mengikuti channel Susno 2G. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.